Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafilzah Hidayati, NIM 19031077 dari Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia yang merupakan tugas PJBL dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Silakan disaksikan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada jenis-jenis permasalahan yang didapatkan pada artikel-artikel yang saya dapatkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sajakah yang termasuk tentang jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah masalah pemerataan pendidikan, yaitu permasalahan pemerataan sangat rentan akibat terputusnya akses dan komunikasi antara pemerintah pusat sebagai mediator penyedia tenaga pendidikan dengan pemerintahan pusat yang menerima bantuan pemerataan pendidikan. Lepasnya lengan antara pusat dan daerah menyebabkan hilangnya kesempatan pelajar di daerah untuk mengembangkan dunia pendidikan, baik itu sumber daya manusia ataupun fasilitas dan layanan pendidikan, sehingga tujuan dari pemerataan sulit tercapai. Belum lagi dengan kesadaran di setiap daerah yang berbeda-beda sehingga mereka enggan untuk memfasilitasi pendidikan di daerah. Masalah kedua adalah masalah kuantitas pendidikan. Masalah kuantitas pendidikan adalah masalah yang berkaitan dengan jumlah peserta didik dengan jumlah fasilitas pendidikan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah masalah kualitas pendidikan, yaitu masalah yang erat kaitannya dengan tenaga pengajar, sarana belajar yang kurang memadai, dan tidak meratanya jumlah lulusan tiap jenjang pendidikan. Dua hal yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia yaitu ada faktor internal yang terdiri atas seperti dinas pendidikan, guru-guru, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor eksternal yaitu objek dari diadakannya pendidikan seperti masyarakat, para pelajar, dan lain sebagainya. Masalah keempat adalah masalah efisiensi pendidikan, terkait dengan bagaimana fungsional sistem pendidikan berdasarkan hasilnya dan proses pembelajarannya. Beberapa masalah efisiensi pendidikan ini ada terbagi atas yang bagaimana tenaga kependidikan difungsikan, bagaimana sarana dan prasarana pendidikan digunakan, bagaimana pendidikan diselenggarakan, dan masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Kemudian untuk masalah yang kelima yaitu masalah efektivitas pendidikan. Pendidikan dikatakan efektif ketika hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana atau program yang sudah ditargetkan sebelumnya. Masalah yang keenam adalah masalah relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan terdiri atas bagaimana sistem pendidikan menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kemudian yang ketujuh ada masalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu dapat berupa pendidik yang kurang menguasai 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, pendidik yang terkadang menjadikan mengajar hanya menggugurkan kewajibannya saja, sehingga proses belajar itu tidak maksimal. Kemudian ada juga pendidik yang belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat ataupun target pembelajaran. Setelah kita membahas apa saja jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan yang berada di Indonesia yang terdiri atas 7 permasalahan tadi, sekarang kita akan mengupas kembali apa saja sih yang terjadi di Indonesia ini tentang permasalahan pendidikan yang terjadi. Di sini saya sudah menemukan 7 artikel yang berhubungan dengan permasalahan pendidikan yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama yaitu tentang pemerataan pendidikan yaitu di daerah 3T pada artikel nomor pertama. Bisa teman-teman lihat, ini fotonya. Yap. Artikel ini berjudul Pendidikan, Sudahkah Pemerataan di Daerah 3T Terdepan, Terluar, dan Terbelakang? Berdasarkan artikel yang saya baca, didapatkan bahwa daerah-daerah yang berada di daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan terbelakang itu, pendidikannya masih kurang terpantau oleh pemerintahan kita, sehingga terjadi ketidakseimbangan dari pendidikan yang berada di kota dengan berada yang di daerah. Penetapan
daerah tertinggal dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah. Sebanyak 122 daerah ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah tertinggal. Tidak meratanya pendidikan juga mengakibatkan kualitas masyarakat Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun karakter bangsa dan faktor untuk penggerakkan perekonomian satu bangsa. Maka dari itu diperlukannya pemerataan pendidikan di setiap wilayah 3T. Kemudian faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yang tadi itu yaitu kurang tersedianya atau tercukupinya sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang berbeda antara kota dan daerah. Hal ini membuat kualitas pendidikan di daerah lebih rendah daripada di kota. Bukan hanya sarana dan prasarana saja yang kurang, namun tenaga pendidikannya juga sangat kurang. Hal ini justru akan menimbulkan ketimpangan atau kesenjangan antara masyarakat yang berada di daerah terhadap warga yang berada di kota. Kemudian, apa sajakah upaya penanggulangan permasalahan yang dapat dilakukan? Yang pertama yaitu pemerintah wajib untuk melaksanakan pemerataan di bidang pendidikan, baik itu di perkotaan ataupun di daerah 3T sesuai yang tercantum dalam undang-undang. Yang kedua, pendidikan tidak harus dibangun dengan biaya yang mahal, tetapi sekolah bisa membuat badan amal usaha yang menjadi biaya operasional pendidikan tanpa melibatkan pembiayaan kepada siswa. Kemudian yang ketiga, pemerintah hendaknya mempunyai komitmen untuk mendistribusikan bantuan pendidikan kepada sekolah sesuai dengan kwitansi yang dicairkan, dan jangan sampai bantuan yang diberikan oleh pemerintah tadi terhenti di tingkat birokrasi tertentu. Yang keempat, pemerintah memberikan reward yang menarik agar memotivasi para guru yang profesional untuk dapat mengajar di daerah-daerah terpencil karena mereka sangat berperan dalam pemerataan pendidikan. Yang kelima, sebaiknya mahasiswa yang belajar di Fakultas Pendidikan yang nantinya akan bekerja, yang nantinya akan menjadi seorang guru, kelak bersedia ditempatkan di daerah terpencil guna meningkatkan pendidikan di sana. Artikel kedua yaitu tentang permasalahan kuantitas, yaitu langkanya sekolah di negeri Depok. Teman-teman dapat melihat fotonya di samping. Ya, judul dari artikel yang akan saya bacakan ini yaitu Sekolah Negeri Langka, 10.592 siswa Depok eksodus. Puluhan ribu siswa di Depok setiap tahunnya bertarung berebut kursi di sekolah negeri. Karena jumlah sekolah di negeri terbilang langka. SMP hanya sebanyak 19 sekolah dan SMA hanya sebanyak 10 sekolah. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya siswa tidak bisa ditampung oleh fasilitas yang ada, sehingga ini masuk ke dalam permasalahan yang kedua yaitu permasalahan kuantitas. Hal ini terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu hingga mencapai 4%, namun fasilitas yang digunakan untuk menampung siswa tidak mencukupi. Kemudian upaya apa sajakah yang bisa dilakukan? Yaitu yang dilakukan adalah dengan mencari lahan dan membangun gedung untuk sekolah, dan juga dilakukan dengan menambah rombel, meger, dan mengatur shift jam belajar. Untuk artikel ketiga yaitu tentang korban bullying di sekolah, yaitu termasuk ke dalam permasalahan pendidikan pada bidang kualitas pendidikan, yang mana berjudul artikelnya adalah korban bullying di Tanah Abang alami memar-memar di sekujur tubuh. Artikel ini berisi tentang pembahasan video yang sangat viral pada saat itu, yang mana video itu membahas tentang adanya kasus bullying yang dilakukan oleh anak SMP. Mereka merundung anak SD kelas 6, sehingga anak SD kelas 6 itu tuh mengalami memar-memar di sekujur tubuhnya. Dan orang yang memposting video tersebut meminta tolong kepada pihak yang berwajib untuk menangani masalah tersebut. Kemudian apa yang menyebabkan bullying itu dapat terjadi? Yaitu faktor bullying di sekolah itu tidak dapat kita sepelekan,
yang mana adanya kurangnya pengertian dari pihak sekolah terhadap fenomena bullying. Faktor penyebab bullying ini menurut para ahli membuat siswa dan siswi menganggap bahwa tindakan bullying adalah hal yang biasa, sehingga mereka terus melakukannya di sekolah. Dengan tidak perhatiannya sekolah terhadap kegiatan bullying ini, maka ditakutkan nantinya perilaku bullying ini akan dianggap biasa saja oleh siswa, sehingga mereka akan melakukan proses perundungan tanpa merasa bersalah, padahal ini merupakan suatu tindakan yang kriminal, suatu tindakan yang tidak baik. Karena kurangnya perhatian dari sekolah ini, maka bisa kita kaitkan dengan kualitas pendidikannya. Apakah guru di sana memberikan didikan yang bagus kepada siswanya? Jika terdapat perilaku bullying dan itu terus terjadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan di sana tidaklah baik, kualitasnya tidaklah baik, begitu ya. Kemudian apa sajakah upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah bullying ini? Yang pertama, dilakukannya sosialisasi pemahaman perundungan di lingkungan sekolah. Hal ini penting untuk menjadi sadar dalam pencegahan perundungan adalah pemahaman yang terkait perundungan itu sendiri, terutama efek perundungan yang bisa menimbulkan trauma hingga dewasa. Kemudian yang kedua, sensitif terhadap situasi dan kebutuhan korban. Seluruh komponen warga sekolah juga harus dilatih untuk memiliki rasa simpati dan juga empati kepada warga sekolah lainnya, sehingga jika ada satu warga sekolah yang mengalami ketidakadilan, maka mereka dapat memberikan pertolongan kepada warga sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membuat kebijakan terkait aksi perundungan ini. Salah satunya adalah dengan menetapkan mekanisme penanganan kasus yang tepat di sekolah. Selain itu, satuan pendidikan juga wajib tegas dan tidak pandang bulu dalam menindak pelaku perundungan. Hal ini guna membuat calon-calon pelaku perundungan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian upaya yang keempat adalah memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan kasus. Kadang jika terjadi peristiwa perundungan di sekolah, pihak korban kadang mereka tidak mau mengadukan ini karena mereka merasa diancam, merasa kalau mereka kadukan ini kepada pihak yang berwajib, maka mereka akan dirundung lagi. Mereka itu sudah dicuci otaknya. Jadi bagus sekali bagi pihak sekolah jika mereka memiliki keterbukaan bahwa ada yang mahasiswanya yang mengalami ketidakadilan, maka mereka akan menerima curhatnya, tapi pihak sekolah akan merahasiakan siapa yang memberikan curhat tersebut untuk melindungi identitas dari informan kita. Kemudian yang upaya kelima adalah mengadakan kegiatan anti perundungan. Hal ini bisa dilakukan untuk mengampanyekan bahwa perundungan itu atau bullying itu tidak baik dengan adanya seminar, adanya talk show ataupun ceramah-ceramah yang diberikan untuk supaya perilaku atau peristiwa bullying atau perundungan ini tidak dapat terjadi lagi. Artikel keempat yaitu kurangnya efisiensi pendidikan dengan kurangnya guru pengawas. Bisa teman-teman lihat fotonya seperti ini. Artikel ini berjudul SMK di Bekasi Kekurangan Guru Pengawas. Artikel ini bercerita bahwa adanya penyampaian pendapat oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang mengakui bahwa kekurangannya guru pengawas untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK. Padahal guru pengawas ini berfungsi sangat baik atau dalam mengatur terjadinya proses pendidikan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena ratusan guru atau guru-guru pengawas itu sudah akan berumur 60 tahun dan otomatis mereka akan mengalami pensiun. Upaya yang dapat dilakukan adalah yaitu untuk menutupi kekurangan guru tersebut, pemerintah bisa membuka lowongan kerja untuk guru profesional dan juga untuk memberikan kesempatan kepada guru-guru yang profesional untuk menjadi guru pengawas. Untuk artikel kelima yaitu efektivitas daring pada pendidikan,
Ya, artikelnya berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut adalah karena tidak setiap daerah atau tidak setiap sekolah itu siap dengan pembelajaran daring ini, karena sekolah itu bahkan ada yang tidak memiliki media seperti komputer ataupun handphone untuk laptop untuk pembelajaran. Sekolah tidak memiliki itu, dan juga para orang tua juga merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anaknya untuk memiliki media handphone tersebut dalam belajar, dan juga kuota yang sangat tinggi harganya. Tidak semua orang tua yang bisa membeli kuota tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang pertama, guru dituntut untuk dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Kemudian, pemerintah dapat memberikan subsidi kuota dan juga memberikan bantuan berupa media handphone kepada wali murid yang sangat kesusahan dalam memberikan media pembelajaran kepada anak-anaknya. Kemudian artikel yang keenam yaitu relevansi antara pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Artikel ini berjudul tentang pekerjaan tidak sama dengan latar belakang pendidikan. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi ini terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Faktor yang menyebabkan mengapa permasalahan ini dapat berkembang yaitu kurangnya tenaga kerja, kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga mereka merasa bahwa latar belakang pendidikan mereka itu tidak perlu untuk relevan dengan pekerjaan yang mereka akan ambil di masa depan. Upaya penanggulangan permasalahan ini tidak terlepas dengan lapangan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang banyak dan bervariasi sehingga mengurangi tidak relevannya pekerjaan dengan latar belakang pekerjaan, dan juga hal ini dapat berimbas pada pengurangan pengangguran. Kemudian untuk artikel ketujuh yaitu masalah tenaga pendidikan. Artikelnya berjudul Kualitas Guru Pengaruhi Kualitas Pendidikan di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini tentunya akan berdampak buruk bagi kehidupan bangsa, sebab salah satu aktor majunya sebuah negara disebabkan oleh pendidikan yang maju. Kualitas pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan peserta didik maupun lulusan sulit beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat karena yang diajarkan di dunia pendidikan ditempuh kurang efektif. Sebaliknya, pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik juga. Inovasi-inovasi baru secara otomatis juga akan bermunculan. Masalah demi masalah bangsa Indonesia sedikit demi sedikit akan teratasi. Bukti kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah yaitu adanya hasil dari PISA, Program for International Student Assessment, yang merupakan tes tentang membaca
Matematika dan Sains pada tahun 2018 di Indonesia yang menempati peringkat 10 terendah dari 78 negara dengan angka 371 untuk membaca, 379 untuk matematika, dan 396 untuk sains. Rendahnya kualitas guru dalam memberikan pengajaran kepada peserta didiknya dapat berimbas kepada kualitas dari pendidikan dan peserta didik tersebut, yang dapat kita lihat dari hasil survei dari PISA tadi. Faktor yang menyebabkan permasalahan ini semakin berkembang yaitu adalah kurang maksimalnya manajemen sumber daya manusia dalam perekrutan guru. Kurang baiknya manajemen sumber daya manusia dalam perekrutan ASN sebagai tenaga pendidik mengakibatkan sulit dibedakannya guru yang benar-benar ingin mengajar atau sekedar ingin memperoleh jabatan sebagai pegawai pemerintah. Perekrutan ASN tidak begitu memperhatikan kecakapan guru, yang mana harusnya guru dituntut untuk mempunyai keinginan tinggi untuk mendidik siswa secara baik dan mengajar dengan efektif. Guru yang memiliki skor yang tinggi dalam seleksi akan lolos, dan hal tersebut tidak efektif dalam hal penjaringan guru untuk menghasilkan guru-guru yang benar-benar profesional. Untuk mengatasi permasalahan mengenai rendahnya kualitas guru di Indonesia yang disebabkan oleh kurang efektifnya perekrutan guru, tentunya merupakan tugas yang tidak mudah, tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, khusus ASN sebagai guru sebaiknya terpisah dengan perekrutan pada umumnya, sebab seringkali perekrutan tersebut hanya sebagai formalitas. Perlu ada percobaan menjadi pengajar sebelum direkrut sebagai pegawai pemerintah agar yang diterima oleh guru yang memang profesional dan terbaik. Seleksi tersebut telah diterapkan di beberapa negara maju seperti Irlandia dan Australia. Kedua, standar kompetensi guru yang diterapkan pemerintah sebaiknya berfokus pada kualitas pembelajaran peserta didik. Dalam hal ini, peran pemerintah dari pusat dan daerah ikut andil untuk mengubah standar tersebut, dan diharapkan tidak ada permainan politik dalam prosesnya. Ketiga, profesi sebagai guru diberikan tanggung jawab terhadap kinerja profesinya. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu tentang guru dan dosen, telah disebutkan yang diharapkan untuk pendidikan di Indonesia adalah kompetensi dan latar belakang pendidikan yang profesional sesuai bidangnya. Pada dasarnya, perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia sangat berpengaruh untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Itulah merupakan analisis dari permasalahan pendidikan di Indonesia yang saya temukan pada beberapa artikel. Semoga dari pembahasan yang sudah dibahas tadi dapat membuka lagi mata kita bahwa masih banyak permasalahan pendidikan yang belum terselesaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.